Halo semuanya, kenalin nama aku Aulia Gifara Septiani dengan NIM C24012210112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laju pengosongan lambung dan pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Lambung mempunyai fungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan. Berdasarkan bentuk anatomis, terdapat beberapa tipe lambung, yaitu lambung berbentuk memanjang untuk lambung ikan karnivora sejati, lambung berbentuk kantung untuk ikan golongan Chondrichthyes dan kebanyakan ikan Telostei omnivora. Yang ketiga, lambung kaeka jenis ikan Polypterus, Amia, Anguilla, dan ikan herbivora tidak memiliki lambung. Akan tetapi, usus bagian depan membesar membentuk lambung palsu yang berfungsi menampung makanan yang dimakan. Tingkat kepenuhan lambung diekspresikan dalam nilai indeks kepenuhan lambung. Nilai ISC untuk setiap ikan dapat berbeda-beda. Demikian juga untuk suatu jenis ikan tertentu. Nilai ISC dapat berubah dari waktu ke waktu. Laju pengosongan isi lambung diamati untuk mengetahui beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan isi lambung organisme yang diamati. Dengan diketahuinya laju pengosongan lambung, maka dapat ditentukan frekuensi pemberian pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan organisme. Laju pengosongan lambung dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu, salinitas, serta jumlah dan kandungan nutrien makanan yang diberikan. Beberapa faktor seperti suhu mempengaruhi laju pengosongan lambung melalui perubahan aktivitas enzim, nafsu makan, konsumsi oksigen, dan juga laju metabolisme. Seiring dengan meningkatnya laju metabolisme, maka laju pengosongan lambung akan menjadi lebih cepat. Pakan yang dikonsumsi oleh organisme akuatik juga menjadi faktor yang penting dalam menentukan laju pengosongan lambung. Makanan yang bervariasi akan mempengaruhi cepat atau lambatnya laju digesti atau cepat lambatnya laju pengosongan lambung pada ikan. Makanan yang telah ditampung di dalam lambung akan mengalami pencernaan baik secara fisik maupun kimiawi, dan makanan yang telah dicerna akan bergerak ke usus melalui segmen pylorus. Akibat dari proses pencernaan dan pergerakan makanan tercerna ke segmen usus, maka secara bertahap terjadi pengosongan isi lambung. Lambung yang pada awalnya penuh secara berangsur-angsur akan kosong kembali. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan lambung ini pada jenis suatu ikan terutama akan dipengaruhi oleh jenis pakan dan suhu lingkungan. Informasi tentang laju pengosongan lambung ini dapat dijadikan indikator tentang mutu pakan dan juga dapat dijadikan dasar dalam penentuan frekuensi pemberian pakan. Lalu, apa saja hubungan antara bobot material isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC? Bobot material isi lambung biasanya bervariasi berdasarkan seberapa banyak ikan telah makan dalam periode waktu tertentu. Semakin banyak makanan yang dikonsumsi, semakin besar bobot material isi lambung. ISC adalah indikator langsung dari bobot material isi lambung relatif terhadap berat total ikan. Semakin besar bobot material isi lambung, semakin tinggi juga nilai ISC. Bobot lambung yang relatif konstan berarti bahwa variasi ISC lebih banyak ditentukan oleh perubahan bobot material isi lambung. Pada ikan dengan bobot lambung yang lebih besar atau secara proporsional, nilai ISC mungkin lebih rendah untuk jumlah makanan yang sama dibandingkan dengan ikan dengan bobot lambung yang lebih kecil. Karena kapasitas lambung yang lebih besar dapat menampung lebih banyak makanan sebelum dianggap penuh. Perlakuan terhadap ikan dengan ukuran yang berbeda dan suhu air yang berbeda memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek fisiologi dan perilaku ikan, termasuk laju pengosongan lambung, laju metabolisme, pertumbuhan, dan kesehatan keseluruhan. Pada ikan kecil, karena metabolisme yang tinggi, laju pengosongan lambung biasanya lebih cepat. Ini memungkinkan mereka untuk makan lebih sering. Pada ikan besar, laju pengosongan lambung lebih lambat dibandingkan ikan kecil, sehingga interval antara waktu makan akan lebih lama. Pada suhu tinggi,
meningkatkan laju metabolisme pada ikan. Ini berarti ikan membutuhkan lebih banyak makanan untuk mempertahankan fungsi tumbuh dan pertumbuhan. Pada suhu rendah, mengurangi laju metabolisme, sehingga kebutuhan energi dan frekuensi makan akan menurun. Hingga kesimpulannya, baik ukuran ikan maupun suhu air memiliki dampak signifikan terhadap fisiologi dan perilaku ikan. Ikan kecil dan besar merespon perubahan suhu secara berbeda. Dengan ikan kecil umumnya menunjukkan laju metabolisme dan pengosongan lambung yang lebih tinggi. Suhu air yang lebih tinggi cenderung meningkatkan laju metabolisme dan pengosongan lambung, sedangkan suhu yang lebih rendah memperlambat kedua proses ini. Memahami interaksi antara ukuran ikan dan suhu air penting untuk mengoptimalkan kondisi pemeliharaan, manajemen perikanan, dan konservasi ikan dalam berbagai lingkungan. Pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan tersebut diubah dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Makanan yang tercerna selanjutnya diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimetabolisir di dalam sel. Pencernaan merupakan proses yang sangat penting karena menentukan tingkat keberhasilan suatu makanan untuk dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Proses pencernaan ini berlangsung pada saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif dan energi. Adapun contoh dari cairan digestif tersebut diantaranya enzim, HCl, bikarbonat, air, dan lain-lain. Pengaturan mekanisme proses pencernaan melibatkan sistem saraf dan hormon atau gut hormon, sedangkan kecepatan prosesnya dikontrol oleh suhu lingkungan. Pencernaan secara fisik atau mekanik dimulai dari berperannya gigi pada proses pemotongan dan penggerusan makanan di dalam rongga mulut. Pencernaan mekanik ini dilanjutkan di segmen lambung dan usus dengan adanya gerakan-gerakan atau kontraksi pada otot segmen tersebut yang dapat terjadi lebih efektif apabila terdapat cairan digestif. Pada ikan, pencernaan secara kimiawi dimulai di bagian lambung karena kelenjar lambung mampu mensekresikan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan selanjutnya disempurnakan di segmen usus. Cairan digestif yang berperan pada proses pencernaan di segmen usus berasal dari hati, pankreas, dan dinding usus itu sendiri. Kombinasi antara aksi dan kimiawi ini menyebabkan perubahan makanan dari senyawa yang bersifat kompleks atau partikel makro menjadi senyawa yang bersifat sederhana atau partikel mikro. Dalam bentuk partikel mikro inilah makanan menjadi zat terlarut yang memungkinkan dapat diserap oleh dinding usus. Proses pencernaan pakan dimungkinkan karena adanya enzim seperti protease, lipase, dan karbohidrase. Enzim merupakan katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel makhluk hidup untuk membantu proses biokimia. Enzim pencernaan dihasilkan oleh organ-organ tertentu di dalam saluran pencernaan dan oleh mikroba yang hidup di dalam usus, baik usus halus maupun usus besar. Selama proses pencernaan, satu molekul komponen pakan akan berikatan dengan bagian enzim yang aktif melalui mekanisme yang khas dan selektif. Dalam hubungan yang disebut lock and key, kemampuan ikan untuk mencerna pakan yang dikonsumsinya sangat tergantung dari jenis dan jumlah enzim yang terdapat dalam saluran pencernaan. Jenis enzim berkaitan dengan bahan baku pakan yang digunakan, baik hewani maupun nabati. Jumlah enzim berkaitan dengan ketersediaan enzim untuk mencerna pakan yang dikonsumsi. Semakin lengkap dan banyak enzim yang dimiliki, proses pencernaan pakan menjadi lebih sempurna. Menurut Afrianto dan Liviawati 2005, komponen pakan yang sudah dicerna mudah diserap oleh tubuh
untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Kemampuan pakan yang belum sempurna, proses perombakannya akan dibuang atau dikeluarkan oleh tubuh ikan. Ketidaksempurnaan proses perombakan komponen pakan tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pakan tersebut sulit dicerna oleh ikan, misalnya selulosa dan kitin. Yang kedua, jumlah dan jenis enzim pencernaan yang terdapat dalam saluran pencernaan kurang memadai. Dan yang ketiga, kondisi lingkungan tidak menunjang. Nilai kecernaan suatu jenis pakan dapat mencerminkan mutu pakan tersebut atau dapat digunakan sebagai gambaran tentang kemampuan hewan air atau ikan dalam mencerna pakannya. Hasil hidrolisis protein maupun lemak secara in vitro ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkaya nutrisi atau enrichment pakan alami, misalnya artemia atau dapnia, atau digunakan sebagai ekonutrisi atau nutrien di media pada pemeliharaan larva ikan atau udang, atau sebagai komponen pakan buatan atau food aditif untuk benih pada masa transisi atau pergantian pakan alami ke pakan buatan.